Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Khalida dari NBM 3023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang gigi dan oklusal. Jadi gigi sulung atau yang biasa kita sebut gigi susu adalah bagian yang penting dari tumbuh kembang anak. Meskipun nantinya gigi ini tanggal, tetapi gigi sulung memiliki peran yang krusial. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan morfologi dari gigi sulung, bagaimana dia bertumbuh dan berkembang, hingga berbagai kelainan yang mungkin saja terjadi. Pertama, karakteristik gigi sulung. Jadi, gigi sulung itu jumlahnya ada 20 buah. Jadi 10 di rahang atas dan 10 di rahang bawah. Dan ini tuh lebih sedikit dibandingkan dengan gigi permanen yang totalnya ada 32 buah. Mahkota gigi sulung atau bagian yang terlihat di mulut cenderung lebih pendek atau lebih bulat. Dan yang menariknya, gigi sulung ini tidak mempunyai gigi premolar. Jadi, gigi molar sulung nantinya akan digantikan oleh gigi premolar permanen. Batas antara mahkota dan akar gigi sulung juga sangat visible, terlihat di bagian area yang disebut cervical. Selanjutnya, morfologi gigi sulung. Jadi lapisan email atau dentin gigi sulung yaitu lapisan keras penyusun gigi yang cenderung lapisan gigi sulung itu cenderung lebih tipis dibandingkan gigi permanen. Nah, ini membuat gigi sulung sedikit lebih rentan dan warnanya pun umumnya lebih putih. Untuk gigi molar sulung ada tonjolan khas di bagian mesiobukal cervicalnya. Dan sementara itu di bagian gigi seri sulung itu tidak memiliki alur perkembangan atau benjolan kecil seperti mamelon pada gigi permanen yang baru erupsi. Di bagian paling dalam yaitu pulpa atau saraf gigi, pada gigi sulung itu biasanya cenderung lebih besar, dan bagian runcing dari pulpa yang disebut tanduk pulpa itu letaknya lebih dekat ke permukaan kunyah. Inilah kenapa gigi sulung kalau berlubang bisa lebih cepat mencapai saraf dan menimbulkan masalah. Proses erupsi gigi sulung ini juga sudah dimulai sejak dalam kandungan, dan seluruh 20 gigi sulung biasanya akan erupsi lengkap saat usia sekitar 2,5 hingga 3 tahun. Periode gigi sulung ini tuh berakhir saat anak berusia sekitar 6 tahun ketika gigi permanen pertama mulai muncul. Nah, bagaimana susunan gigitannya? Jadi pada oklusi atau gigitan gigi sulung yang normal, seringkali kita melihat tuh ada celah atau space di antara gigi depan, dan selain itu jarak antara gigi atas dan gigi bawah saat menggigit atau yang disebut overjet atau overbite itu biasanya relatif lebih kecil. Kondisi-kondisi ini tuh sebenarnya sangat normal dan bahkan penting sebagai persiapan ruang bagi gigi-gigi permanen yang akan erupsi nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa kelainan yang bisa terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan gigi, baik gigi sulung ataupun gigi permanen. Jadi ada kelainan jumlah, misalnya hyperdontia atau gigi berlebih, seperti mesiodens yang tumbuh di antara gigi seri atas. Sebaliknya ada juga hypodontia atau kekurangan gigi, bahkan bisa anodontia atau tidak ada gigi sama sekali. Kemudian ada kelainan ukuran seperti mikrodontia atau gigi yang terlalu kecil, atau makrodontia kalau giginya terlalu besar. Bisa juga terjadi fusi di mana dua gigi menyatu atau geminasi yang terlihat seperti dua mahkota tetapi hanya mempunyai satu akar. Kita juga mengenal kelainan bentuk gigi, contohnya dens indente, di mana gigi itu seolah-olah tumbuh di dalam gigi lain. Dan yang terakhir, contohnya itu amelogenesis imperfecta. Itu dia mempengaruhi pembentukan emel gigi sehingga rapuh, atau dentinogenesis imperfecta yang mempengaruhi dentin dan membuat gigi berwarna aneh dan mudah patah. Jadi melihat dari berbagai karakteristik dan peran yang tadi sudah saya jelaskan, jelas sekali bahwa gigi sulung itu mempunyai peran yang sangat penting
dia nggak cuma memiliki fungsi untuk mengunyah makanan, tetapi juga vital untuk menjaga ruang baru gigi permanen, membantu perkembangan rahang, dan bahkan mempengaruhi kemampuan bicara anak. Jadi menjaga kesehatan gigi sulung berarti kita mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang gigi sulung dan tentang pertumbuhan gigi dan oklusal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.